Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah dengan sambung A501-20023. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator, baik secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengenyitkan dahi, dan lain sebagainya. Menurut Joseph A. DeVito dalam buku Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Sedangkan menurut Everett M. Rogers dalam De Pari, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi. Judy J. Pearson tahun 1983 menyebutkan 6 karakteristik komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi atau self. Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dari dalam diri individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi antar pribadi dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Kedua, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikasi serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi agar mencapai komunikasi yang efektif. 4. Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Transaksional yang menjadi sifat komunikasi antar pribadi mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Dengan sebuah komunikasi antar pribadi, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan, apalagi topik berbeda. Akan terjadi kesenjangan dalam berkomunikasi dan menimbulkan keheningan serta salah pemahaman antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itu, peran pesan menjadi sangat penting. 6. Komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah dan diulang kembali. Apa yang telah disampaikan dan dipahami oleh kedua belah pihak akan memberi stimulasi berbeda-beda, sehingga perlu diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. Itulah tadi penjelasan tentang karakteristik komunikasi antar pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.